Nyata nih kula terang nol masalah ini diapal mawon teng ati al arif billah asir al arif billah asir orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan maknanya marbutun apa bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi belafzi di semua ayat Quran misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara, misalnya maling, bajingan ya. Kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, fisik. Dia mungkin tetap bisa koordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenuh atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang penjara maknawi itu misalnya begini, ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal lanang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul, karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Ini disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi kelan seneng dengan Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga tadi ya kalau ke penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Karena kula sering sinau banget. Buat mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, itu ya ora wani marek. Seneng banget itu ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya tinggal ibu ayam goreng sudah punya rencana itu kedisian tak jupuk aku ayo masuk tengah elek kan lah mangan bareng ibu kan." Nah artinya apa? Ya senengnya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina takut ibu saya di hidangan itu seneng, misalnya dalam konteks Indonesia seneng ayam goreng juga serobot wes putus asa akhirnya milih tempe, lo tekan tempe serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam.
sak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, mbok klambine anyar. Tapi gue ora moro-moro, mesti ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae awake ayu. Tapi nak gue seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu, malah mbek gue bebas coplo itu kan gak fair. Lha nak gue seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram pamer. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu izin. Terus aku akeh awak ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, cukup guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe kan ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe. Iku wis gak sah cara wis plagiat cara nang kampus. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Jadi wis ra iso niru kan ya. Mergo kan aku guri niru. Kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat cara kampus gak sah. Tapi dulu ada wali malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya, karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak, tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya, lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusrikan. Mau ketuanya ya ketua. Nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah dalam konteks kita, karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa kita? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Rufin, karir sabar fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak.
Oh, cara pangeran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pangeran poin. Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong pikir sing lemu. Mergo wis rido be kodok-kodok iku ya poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebabnya lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Udah ini jadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe lho, ini kan gawe. Mana partner ini gawe, yang berbari ini wis gawe, wis apa? Wis plagiat to. Tadi kau lah wis niru-niru wis ra oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat. Ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono darani wali, terus rambutnya gondrong, juga macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Satu godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kebentuk pangkat sowan. Ono sing sowan tok yo ngombe, ono sing yo godri, ono sing yo donga. Kulo nak maca piyambak abot iki kula sangoni konjeran semojo, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai jadi order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kulo atuk salam template diran sing maca. Kiai ini wong duwe yo penting. Iku yo pinter duwe ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Percaya yakin yo lalah mati. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Woi, ora tau mugahin sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar, irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Terus kulon itu tentang pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang tak ajak Jumatan itu, tak ajak sholat zuhur. Dia ijeling, sisa-sisa fikih ijeling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget sama mundur suwi. Mudahnya bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap ning pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak dhuwur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, wong Jumat kok dhuwur. Terus saya takut aku, Gus apa boleh dhuwur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. Sumni komanda pelah mungkin Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang yang tengah alas, ijek buruannya polisi zaman dijek jenenge ilegal logik. Ya tetap nganak musola. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Alia, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payung departemen. Kowe nak dong mimpin agama bentuk gaji. Jadi lebih dunia hasanah wa fil akhirah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa.
ngalor ngidul gue ijazah. Sesuai golek dukono nih gue wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui tapi harus. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi, dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi di sapo-sapo dikit. Sadar. Perlu sing lucu gini, memang soleh gue kan. Sisi tahu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo, ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa eling Jumatan? Jadi kami kita tahu ngodoh, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima jadi ini, bisa ngaji lah tenangan, macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar, cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampai. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak kok, Mit. Kau orang kerja ning Arab Saudi gak? Apa nih di Korea? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Merjuan dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Ngomong apa jenenge melarat wis apa terus. Oh wis ra terlintas sampai kiai. Pokoke ning Korea ku apa jenenge makhluk melarat tuh ku apa dan pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah ora ning Arab. Akeh terus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku mesti tau ngaji sih. Motif. Dulu baru ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mereka dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran. Nak urip iku kudu apik lan aja uang. Akhirnya sing niati keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia ngajak uang. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya kalau di pondok pedotan. Penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dari ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak sira pedotan ketua MUI, musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, ono tiket gratis, dinepno ya apa ya, yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gitu. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali orang ikhlas, dia ngono iku kegiatan ngelakno fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang nang omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang ini. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu nyati adol sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ke kamu itu. Ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Pondok di Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Macam ini bisa. Di Sidogiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tinggal berapa dulu yang ngetes saya dulu. Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung
sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nak sing bakate di gelar nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama.